Oh Indonesia, watashi berhasil mengusir sekutu. Terima kasihlah. Nggih, cahaya Nippon, kami akan membalas kebaikanmu. Ini adalah pekerja paksa kami yang akan membantu kalian perang. Ini adalah para wanita kami yang akan membantu kalian mengurusi hawa nafsu kalian. Kimochi. Nih. Mulai dari kedatangan Jepang ke Indonesia hingga detik-detik menjelang hari kemerdekaan Indonesia, mari kita bahas satu persatu di Learning with Smanchigo. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang bersama dengan pasukan tentara Right Wing Unit dan Angkatan Laut Kure yang berjumlah sekitar 20.000 mendarat di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Kedatangan Jepang di wilayah Tarakan ini disambut baik oleh pasukan Belanda yang telah lebih dahulu menguasai wilayah tersebut. Nah, dalam pertempuran kali ini, Jepang berhasil memukul mundur seluruh pasukan Belanda, dan demikian pula wilayah Tarakan ini jadi wilayah pertama yang dikuasai oleh Jepang. Setelah wilayah luar Jawa dikuasai, Jepang pun mulai memusatkan penyerangannya di Pulau Jawa. Karena pada masa itu, Pulau Jawa adalah pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Lalu, pada bulan Februari hingga Maret 1942, Jepang melakukan serangan gencar-gencaran ke Pulau Jawa yang dipimpin langsung oleh Laksamana Karyolurman. Hingga pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Jepang yaitu Jenderal Hitoshi Imamura dan pihak Belanda Jenderal Terputan bersama Jenderal AWL melakukan kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan digantikan oleh pihak Jepang. Namun, kedatangan Jepang saat itu disambut baik oleh rakyat Indonesia. Bahkan sebelum Jepang datang ke Indonesia, mereka sudah mendengungkan propaganda bahwa mereka akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu Belanda. Hal itulah yang jadi alasan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia kala itu. Jepang juga mengaku sebagai Hakoichi, yaitu saudara tua Indonesia. Kemudian mereka juga meluncurkan gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Di dalam senyum manis yang menjanjikan, ternyata Jepang bertindak kejam. Jepang telah mengeluarkan semua potensi yang ada untuk melawan sekutu. Jepang juga menguras aset IKN yang dimiliki oleh Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya. Nah, berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Jepang membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat petani tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus tunduk dalam praktik-praktik tirani Jepang. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas remusa secara sukarela, sebab rakyat Indonesia tertarik dengan propaganda tentara Jepang. Rakyat Indonesia pun rela bekerja tanpa digaji. Tapi lama-kelamaan, tenaga kerja yang bersifat sukarela itu diubah oleh pemerintah Jepang menjadi sebuah paksaan dan keharusan. Rakyat Indonesia menjadi tenaga kerja remusa itu diperlakukan tidak sembrono, tanpa mengenal kemanusiaan. Mereka dipekerjakan dari pagi sampai petang. Tidak jarang dari mereka yang jatuh sakit, bahkan mati kelaparan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat menduduki Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju ke Jepang sangatlah terbuka. Sementara itu, Jenderal Tsunaiki Kaiso janji kepada Indonesia akan memerdekakannya. Sejak itulah Jepang mengizinkan Indonesia mengibarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah lagu Kimigayo. Pada tanggal 7 Agustus 1945, bersamaan dengan pengeboman yang dilakukan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, BPUPKI dibubarkan dikarenakan tugas-tugasnya telah usai. Sebagai gantinya, Jepang membentuk badan yang beranggotakan 21 orang yang diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
atau Dokujutsu Jumbi Inkai. Pasca serangan itu, Jepang takluk dan akan memberikan tanah jajahannya kepada Sekutu dan Indonesia. Di dalam negeri, kabar takluknya Jepang tidak terpublikasi. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui kabar takluknya Jepang. Namun, kabar kekalahan Jepang rupanya tak luput dari sekelompok pemuda seperti Sultan Syahrir dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Agustus, tepat jam 4 pagi waktu Indonesia Barat, para pemuda yang digerakkan oleh Sukarni dan Hatta menyambangi kediaman Bung Karno lalu menawannya. Hatta pun tak lupa untuk diculik. Keduanya dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Mengetahui Soekarno diculik, Ahmad Subarjo, salah satu tokoh bangsa, saat itu langsung bergegas ke Rengas Dengklok. Setelah berunding dengan para pemuda, akhirnya Soekarno dan Hatta berhasil dipulangkan lagi ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo langsung datang ke kediaman Laksamana Maeda. Laksamana Maeda adalah salah satu tokoh Angkatan Laut Jepang yang sudi dan rela menjadikan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Tepat pada 17 Agustus 1945, sebelum dibacakannya teks proklamasi, sempat terjadi gesekan antara para pemuda dan Soekarno. Para pemuda mendesak Soekarno agar cepat-cepat mendeklarasikan kemerdekaan dan membacakan teks proklamasi dan tidak membuang-buang waktu lebih banyak lagi. Proses momen bersejarah tersebut terjadi sangat sederhana, tidak ada ingar-ingar, pidato yang menggelora, hanya pengibaran bendera merah putih saja dan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang berlangsung dengan hikmat. Momen bersejarah tersebut menjadi momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Terlepasnya tali penjajahan selama 350 tahun dan menjadi awal kebangkitan bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia